Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan ketulusan sang nenek. Firman Tuhan terambil dari Mazmur pasal 73 ayat 1. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Di suatu tempat di kota Yibin, provinsi Sichuan di Tiongkok, hidup seorang nenek bersama dengan suami dan cucunya. Wang Qiumei adalah nama cucunya. Ayah Fang pergi meninggalkan Fang dan ibunya saat Fang berusia 2 tahun. Tidak lama sesudah itu, Ibu Fang menikah lagi dan Fang pun diberikan kepada kakek dan neneknya untuk dirawat. Kini, Fang Qiumei berusia 14 tahun. Fang seorang gadis yang cantik dan imut, namun sayang Fang terlahir dengan kondisi kaki yang tidak normal. Untuk berdiri saja, Fang selalu merasakan kesakitan pada kakinya. Sehingga keadaan itu mengharuskan Fang memakai tongkat agar dapat membantunya berdiri dan berjalan. Keinginan sang nenek adalah agar Fang dapat bersekolah sama seperti teman sebayanya. Dan sang nenek pun siap untuk menggendong dan mengantar Fang ke sekolah. Usia sang nenek 66 tahun. Setiap hari ia mengantar Fang ke sekolah dengan cara menggendongnya. Jarak yang ditempuh oleh nenek dan Fang dari rumah ke sekolah 2 km. Bolak-balik berarti 4 km. Setiap hari sang nenek harus menyusuri jalan setapak di sekitar pegunungan agar Fang tidak terlambat tiba di sekolahnya. Melihat keadaan ini, sang kakek tidak dapat berbuat apa-apa, karena sang kakek pun sudah sakit-sakitan. Bertahun-tahun sang nenek menjalani hidup seperti ini karena ingin Fang dapat belajar dan menjadi orang yang berhasil. Memang tidak mudah untuk menjalani semua ini dengan usia lanjut. Namun karena kasih sang nenek untuk cucu satu-satunya, ia pun gigih berjuang. Melihat ketulusan dan pengorbanan sang nenek, Fang berjanji mau belajar dengan rajin sehingga apa yang nenek perjuangkan selama ini tidak menjadi sia-sia. Setelah kisah Fang tersebar luas di media, akhirnya pemerintah setempat turun tangan dan memindahkan Fang bersama kakek dan neneknya ke rumah yang lebih dekat jaraknya dengan sekolah Fang. Pemerintah pun memberikan kursi roda buat Fang agar bisa lebih leluasa untuk bergerak tanpa harus terus bergantung kepada neneknya. Pemerintah juga meminta lembaga medis lokal untuk melihat apakah masih ada harapan untuk Fang dapat berjalan selayaknya orang normal berjalan. Membaca kisah di atas tersirat di pikiran kita betapa egoisnya orang tua Fang karena meninggalkan Fang kepada kakek dan neneknya. Namun cinta dan ketulusan dari sang kakek dan nenek mampu membesarkan Fang. Secara fisik, Fang tidak normal karena tidak dapat berjalan dengan baik. Tetapi hal ini tidaklah membuat sang kakek dan nenek berputus asa atau malu untuk merawat Fang. Lewat peristiwa ini kita belajar dalam keadaan yang tidak memungkinkan sekalipun jangan kita berputus asa. Orang yang selalu berjuang di dalam pengharapan tidak akan menikmati hasil yang mengecewakan, namun hasil yang luar biasa, tentunya dengan campur tangan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk orang-orang yang tulus hati mengasihi aku. Berkati mereka Bapa, dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa.
Amin. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup.